Eh, Oke, Bapak sapa dulu ya. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Pagi, Pak. Pak. Selamat pagi, Pak. Oke, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Pak. Masih sehat? Masih semangat? Baik, Pak. Semangat. Oke, Pak, semangat. ya. Oke. Sebelumnya sudah mengisi absen di classroom. Udah ngisi absen kalian? Jangan lupa ya, diisi absennya. Udah, oke, baguslah ya. Sebelum kita mulai ya, seperti biasa, alangkah baiknya kita buka ya, kita awali dengan doa. Sebelum mulai pelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Kita semua sudah melihat videonya dan sudah membaca bahan ajar yang sudah Bapak bagikan. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, sudah. Oke. Bagi yang sudah, apakah ada yang mau ditanyakan? Ulangi aja, Pak. Ulangi. Oke. Ulangi. Ya, di proses pembelajaran kali ini ya nanti Bapak akan menerangkan kembali ya materi yang sudah Bapak berikan kemarin. Nanti akan ada sesi diskusi ya atau sesi tanya jawab ya mengenai LKPD yang sudah Bapak bagikan ya. Nanti kamu mengerjakan LKPD-nya, nanti kamu mempresentasikan atau menyajikan apa yang kamu isi dalam LKPD tersebut ya. Agar kita diskusikan bersama teman-teman yang lain. Oke, kali ini kita membahas materi fungsi komposisi ya dengan subjudul menemukan konsep fungsi komposisi ya. Di sini kamu akan memahami apa itu konsep fungsi komposisi yang diawali dari masalah kontekstual ya. Kita mulai ya. Ini materi kita menemukan konsep fungsi komposisi. Jadi di sini ada permasalahan ya. Misalkan Bapak sebagai pengusaha garam lah misalkan ini ingin mengetahui dengan bahan baku natrium kloridanya sebanyak 4 ton, kira-kira berapa banyak garam yang dihasilkan. Jadi kita mau mencari langkah yang efektif langsung dari banyak natrium klorida, langsung tahu kita berapa banyak garam yang dihasilkan. Caranya bagaimana? Begini, perhatikan. Oke, masalah di atas tadi dapat diselesaikan menggunakan cara yang berbeda sebagai berikut. Ada dua fungsi tadi kan, ada fungsi fx, ada fungsi gy. Dengan mensubstitusi persamaan pertama ke persamaan kedua, diperolehlah gfx. Kenapa penulisannya begini? Karena yang menjadi domain ya di fungsi g itu adalah si fx yang disubstitusi ke g. Maka penulisannya begini, gfx. Oke, berarti sama dengan arti gfx, segala variabel x di fungsi g diganti penulisannya dengan fx. Ya, lihat fungsi g, ini kan 5y ditambah 2. Ya, segala variabelnya diganti 5y ditambah 2. Berarti menjadi 5 sudah fx, betul ya? Karena variabel y di sini diganti dengan fx. Maka menjadi 5fx ditambah 2. Sama dengan 5 dikali fx-nya apa tadi? Ini kan? Ya, berarti jadi 5 dikali x kuadrat dikurang 3x dikurang 2. Baru ditambah 2. Ini tambah 2-nya dari situ datangnya. Ini kita gunakan hukum distributif. Maka diperoleh 5x kuadrat dikurang 15x dikurang 10 ditambah 2. Ya kan? Sehingga diperoleh hasilnya 5x kuadrat dikurang 15x dikurang 8. Inilah penulisannya g.f. Ya, g.f sama dengan 5x kuadrat dikurang 15x dikurang 8. Sekarang mau kita tunjukkan dengan rumus fungsi yang baru ini, apakah hasil perhitungannya sama? Ya, itu mau kita tunjukkan. Kita lihat. Ya, coba Bapak mau kita hitung, ya. Inilah rumus komposisinya. Sekarang mau kita hitung g dot f berapa kita masukkan di sini? 2 atau 4? 4, Pak, 4. 4 atau 2?
4 ya. Empat, Pak. Yang kita masukkan di sini 4. Berarti sama dengan 5 dikali 4 pangkat 2 dikurang 15 dikali 4 dikurang 8. Sama dengan 80 ya. Dikurang 60 baru dikurangi 8. Ini sama dengan berapa, Nak? 12, Pak. Iya, 12. Iya, 12 ton. Kira-kira hasil di sini dengan hasil sebelumnya sama tidak? Sama, Pak. Sama, ya. Jadi dengan mencari ya komposisi dari kedua fungsi itu jauh lebih efektif. Jadi kita tidak perlu lagi menghitung tahap pertama dengan tahap kedua. Jadi kamu perlu mencari gabungan fungsinya. Jadi dapat disimpulkan jika ada Hx suatu fungsi komposisi di mana yang dikomposisikan itu adalah f.g, itu artinya apa? Fungsi g yang disubstitusi ke f. Nah, maka menulisnya begini, fgx. Nah, ini belajar notasi masih kita. Atau ada juga fungsi hx, ya itu adalah komposisi g.f. Maka yang disubstitusi siapa di sini, Nak? F, Pak. Di f disubstitusi ke G. Ya, ke G ya. Maka menulisnya jadi G F X ya. Jadi beda makna F.G dengan G.F itu beda. Kalau F.G si G yang disubstitusi ke F. Kalau G.F siapa yang disubstitusi? Si F yang disubstitusi ke G. Ya. Nah, jadi itu konsep fungsi komposisinya. Oke, sekarang kamu kerjakan ya LKPD yang sudah Bapak bagikan. Coba kamu kerjakan secara mandiri. Nanti jika ada yang kurang jelas, nanti boleh ditanyakan ya. Jadi Bapak harap kamu aktif karena ada nilai keaktifan setiap proses pembelajaran yang berlangsung. Bisa ya? Jadi coba kamu kerjakan. LKPD-nya semua sudah mengunduh LKPD-nya kan? Sudah, Pak. Sudah, coba dikerjakan. Nah, kerjakan dulu secara mandiri, nanti kita diskusikan, Nak. Ya, Pak. Oke, coba. Pak, Ya, siapa? yang metode substitusi itu Pak, nilainya 2,52 atau 2,54? Yang persamaan GFX itu 0,0162 dikurang 2x kuadrat dikurang 0,0162x kuadrat dikurang 2,286x ditambah 2,54 Pak. Oh, nanti kita diskusikan ya. Kamu kerjakan dulu sesuai apa yang kamu dapat. Nanti kita diskusikan dengan teman yang lain ya. Nah. Oke, Nak. Tadi apa kamu isikan sini, Nak? Kegiatan 1 ya. Jadi rumus fungsi tahap pertama ya. Fx sama dengan berapa, Nak, kami isi? 0,9x kurang 1. 0,9x dikurang 1. Ini ya. Yes. Oke, betul itu ya, Naila ya? Iya, Pak. Oke, lanjut. Karena diketahui di soal X-nya 200, maka hasil pada tahap pertama berarti 0,9 dikali berapa di sini? 200. Iya, 200 ya. Pak. Maka hasilnya di sini berarti 180 dikurang 180 dikurang 1. kurang 1 ya. Berarti 80 kurang 1. iya, berarti sama dengan 179 ton. Kalian sendiri apa kesimpulan dari pembelajaran kita di hari ini? Saya Pak Nah, ya. Arjuna. Di Arjuna. Coba Arjuna. Kesimpulan dari pelajaran hari ini, saya dapat mengetahui bahwa G.F artinya fungsi F disubstitusikan ke G dan Oke. F.G fungsi G disubstitusikan ke G. Fungsi Ya. F disubstitusikan ke G. Ayo, Mau nambahi, Pak. Iya. Nambahi, Pak. Magdalena Natasha, Pak. Ya, Natasha coba. Kesimpulannya sama kayak Arjuna, tapi mau nambahin aja. Ya. Hasil dari F.Gx tidak sama dengan hasil dari G.Fx, Pak.
Iya, ya. Jadi Bapak rangkum ya. Yang pertama tadi kamu bisa memahami ya f.g itu apa maknanya? Berarti si G, fungsi G yang disubstitusi ke f. Kalau g.f berarti fungsi f yang disubstitusikan ke fungsi G. Itu yang pertama. Yang kedua, ya. Kedua, bahwa g.fx itu tidak sama dengan f.gx. Jadi kamu kembali ke classroom ya. Jadi kamu kerjakan kuis sesuai dengan petunjuk yang ada di situ. Jadi karena tadi kita awali dengan doa, jadi Bapak akhiri ya pertemuan kali ini juga dengan doa. Ya Pak. Ya. Ya, setelah kita mempelajari pelajaran matematika hari ini, untuk menyelesaikan dan mengakhiri Zoom kali ini, mari kita tutup dengan doa. Menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya dengan topik sifat-sifat fungsi komposisi nanti. Oke, Bapak ucapkan terima kasih dan dadah. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.